Yang memprotek masih hebat loh itu. Jago, itu baik budi itu namanya Putri itu. Baik budi. Kalau gua, no way. Ya nono ya Neng, nono ya Neng. Ini ngebahas nama lengkap itu siapa sih? Kami nggak kenal sama Bina. Coba tolong dulu Geolovers di blog dulu sebutkan nama lengkap itu. Nah, Neng ya guys. iya, kami nggak kenal dengan nama-nama Bina. Kalau yang buat Aku itu. Ya. mau melaporkan karena aku dipanggil kakak. Kakak beta. Banyak kali. Si Neng mau pap. Masa biarin nonton konser sama anak. Anak Atin mau jauh ditinggal. Lah iya Kak, sekarang sama netizen dibilang kayak mengungkit-ungkit, nggak terima juga. Kalau nggak ngungkit-ngungkit, kalau memang nggak terima, jangan ngomong segala yang sudah kita berikan terhadap anak kita, mantan istri kita pada saat kita masih dalam kondisi menikah. Itu nggak usah, tapi kalau sampai kita setelah divorce kita membahas itu namanya mengungkit-ungkit. Bahkan sampai kita mendandan pasangan kita dulu yang pernah mendandan, itu juga diomongin, kan menurut aku gimana coba? Lah, malu. Malu. Dia kalau dapat orang Ambon, mungkin nggak terima juga dibilang ungkit sayang. Kalau bakal gue ungkit gini, di mana ada orang mau merawat lu dengan penyakit lu itu, suster pun nggak mau. Yes, of course. Sepakat tuh kau. Takut lah resikonya, walaupun kalau benar-benar memang tidak apa-apa, tapi enggak, kalau gue enggak. Kalau gue enggak mau. Ini orang bilang sudah jatuh timba tangga. Makanya terus ngapain ya, katanya orang besar, tapi yang dibahas fans. Ngapain lu bahas fans orang? Kayak nggak artis. Namanya artis sama artis dilempar permasalahan di publik yang udah dipublikasi, fans masing-masing bakal keluar. Kenapa nggak bahas fans? Kan siapapun berhak punya fans. Mau itu papinya, mau itu maminya, mau itu si black hole-nya. Black apa? Black hole. Kayak Black Mambo. Lagian gini loh, kalau segala sesuatu yang berhubungan dengan kalian itu tidak mau dibahas oleh netizen, privat. Iya. Jangan dilemparin ke publik, di privat. Gini, sebelum rame banget kita bangkit membela, apa kali dia komal-komal sama kawannya membahas CEO. Giliran udah ada pembela CEO, diam kau binatang. Bacot lu. Coba aja lu lagi bilang gini, bilang gitu, kami muncul. Tahu nggak? Dibahas lagi narasi kalau ini udah selengki, mereka akan pencar pisah. Nggak ada urusan. Mau ada Sargios, mau cuman ada Geolovers, nggak akan bisa kau membenturkan itu. Ya? Bodoh. Isu-isu teh kucing, bahas-bahas begitu, udah ditinggalkan. Itulah IQ mereka kan rendah, makanya pikirannya selalu jorok, pikirannya mereka selalu pendek. Makanya Lovers mana suaranya? Maklum, iya. Gue sebenarnya baru pulang, terus gue kayak nahan muntah gitu loh. Gue tadinya mau ini, tapi seru juga. Ntar gue sambung lagi. Urusan orang kalian ikut campur. Ini bukan ikut campur, ini membantu. Kami membantu mengungkapkan apa yang sebenarnya harus diungkapkan dengan kebenaran berdasarkan bukti-bukti. Jadi kalau hari ini kau bertanya sok tahu, jangan kau cuman bilang sok tahu. Coba kau tantang satu kali kau tantang aku satu kali. Selesai kau. Coba berani tantang gua satu kali aja. Selesai kau kubuat. Lagian itu pilihan, Kak. Kalau ini ya kami punya alasan, kalau kakak nggak pengen berurusan dengan urusan orang, kakak juga ngapain typing?
Kakak juga typing, berarti kakak ngurusin apa yang kami urusin dong, yang lebih baik. Soalnya ini kan permasalahan dari public figure yang kemudian dilempar ke publik, lalu dibahaslah oleh netizen warganet. Segitu kok simpelnya. Simpel itu. Kan cara kerja infotainment itu gimana? Sama dengan kami, hanya dia tidak membahas berkali-kali, ngerti nggak? Ya, lagian harus dikasih sekolah nih. Lagian gini, guys. Kalian tahu nggak? Tujuan dari orang melemparkan isu apapun itu, terlepas dari itu benar atau enggak, tujuannya dilempar ke publik apa? Itu tujuannya minta atensi kita para warganet. Iya, terus giliran ada yang lebih banyak fansnya marah, ngamuk. Ayam. Kenapa panas ayam? Jangan berpikir kalau udah lempar ke publik itu terus semuanya pro. Nggak ada. Pro kontra itu hal yang wajar. Lu udah siap lempar ke publik isu apapun itu tentang diri lu, ya lu siap yang pro kontra. Betul. Giliran kalah fans ya kan, langsung panas. Panas awak iya. Lucunya dia preskan kiri kanan, tiba-tiba mami pos perasaan satu kali dia panas. Iya. Sibuk kan deh, suka-suka aku sibuk, kau juga sibuk bahas aku. Lu fans ya sama aku ya, suka banget ya. Padahal aku bukan artis, aku bukan public figure, aku bukan aku bukan influencer. Siapa sih namanya ini? Hilang tanpa arah. No, namanya aja hilang tanpa arah. Sibuk kali lu ngurusin aku. Lu ngefans banget dia sama gue. Ini mereka nih memang benar-benar bodoh ya. Ruang demokrasi tidak bisa dibatasi. Ya, siapapun berhak membahas siapapun. Tidak ada kemudian bahkan orang-orang yang aktor-aktor intelektualnya sekalipun tidak bisa mau bilang stop ya, pembicaraan itu nggak bisa. Kenapa? Itulah resiko menjadi public figure. Yang parahnya sih Warkop kaitkan dengan dukun. Dia tuh kan dukun. Bapak Warkop dia kan sin. Lucunya saya cuma bilang satu kata itu dia blokir saya. Emang dia sin. Saya bilang nengnya melahirkan lewat langsung dia bilang muka mulut kamu jorok ya, langsung diblok. HP-nya aja panas. Udah gue bilang keluarga gue di Arab dengan Celsius yang sama, nggak ada ganti-ganti nomor HP. HP jebol kak, HP jebol. Jebol nggak? Pakai HP apa dia sampai jebol? Pakai HP apa? Jebol hang. Oke, hang bisa. Kalau hang sih menurut aku bisa jadi. Kalau misal memori kita full gitu kan. Sama, iya kan? Bisa di-erase kan, bisa dihapus yang nggak perlu atau ganti handphone, bukan ganti nomor tapi ganti handphone. Iya, apa urusannya sama ganti SIM card ya? SIM card itu kan Kakak, konotasinya ganti SIM card itu gimana kak? Ganti artinya tidak dipakai lagi kan? nggak bisa, SIM card itu kuningan, nggak mungkin yang meleleh. Ya begitulah. Gimana ya? Capek juga kalau kita harus downgrade ya ketika membahas ini tuh downgrade gitu loh. Betul. Emang beda sih kelasnya fans dari sesuatu. Jadi gini, gue selalu bilang ya, kalau kalian mau lihat idola seperti apa, lihatlah fansnya. Pokoknya inti kita tidak pernah salah membela orang yang benar-benar seorang wanita yang harus kita bela. Aku di Saudi nggak ganti hak nomor gara-gara panas. Emang bang, gue sampai udah posting om anak gue yang dari Bahrain, dari mana, dengan gue tanya, dibilangnya apa? Janza lu gila. Padahal gue sedang mempertanyakan sesuatu yang bukan pertanyaan dari gue gitu loh. Tapi gue dibilang bodoh. Artinya apa yang dia lakukan dengan statementnya itu bodoh. Dia pikir cuman dia yang bisa. Dia pikir gini, oh ini gue ngomong sama orang-orangnya gak pernah ke Arab. Iya. Taunya keluarga orang pun banyak di Arab. Tahu, bohong ya. Siapa tahu Sergius mau jual HP sama kartu di sana. Makin kesini makin edan. Iyalah makin edan begitu. Kelihatan banget. Yang menjadi pembeda itu kak, mereka nggak bisa bernarasi dengan baik dan benar dan logis gitu loh. Misalnya kita memberikan satu fakta, satu data ini, terus coba untuk kayak kita discuss gitu loh, untuk bedah gitu, bakalan nggak nyambung kak. Pasti kalau orang yang pintar,
Kalau orang pintar biasanya dia memilih untuk siapa yang kemudian dia akan menjadikan idola. Sepakat. Makanya Kalau saya bilang orang yang suka mencari inspirasi biasanya dia mengidolakan motivator. Kalau dia orang politik dia mengidolakan tokoh politik. Kalau ayam yang diidolakan artinya dia apa? Suka sama ayam. Ya, Ayam. terayam-ayam ya. Gitu. Jadi wajar aja kalau ketika lu menemukan papio lovers dengan when lovers itu adalah orang yang pintar. Loh, Karena apa? Karena kelasnya combo, Kak. Double combo gitu loh. iya, Pintar. jadi mereka itu tahu siapa yang akan mereka idolakan gitu loh. pokoknya intinya kita tidak salah memilih. Makanya kalau misalnya Papio bahasa Inggris gitu kan, fansnya ngerti gitu. Ini udah bahasa Indonesia yang harusnya kita mengerti, kita masih nggak ngerti. Coba apa yang dia bahas kan berarti di bawah rata-rata itu bahasanya juga. Dia bahasa Indonesia, kita mengerti dengan bahasa yang sama, tapi kita nggak ngerti maksudnya apa. Kan ngeri itu, Kak. Udah gawat itu. Kalau orang nggak ngerti bahasa Inggris masih mending. Iyalah bahasa asing bukan bahasa kita. Tapi ini dengan bahasa Indonesia, orang Indonesia bisa nggak ngerti maksudmu. Kayak, hah? Apa? Ngomong apa? BI check-in masuk ke email. Hah? Namanya aja udah cek. Cek dulu baru keluar. Bukan malah kalau dikirimkan itu namanya tagihan ayam. Ngerti nggak ayam? Itu aja kalau kita ajakin debat, Kak. Oh, beda lagi tuh. Itu nanti gitu. Itu nggak bisa bernarasi dengan baik dan benar, Kak. Udah nggak sehat. Itu mereka tuh langsung nyerang personal. Karena ngerti. Nah itu Bang nama abang pun Sergio Lopez kayak udah disetting jadi Sergio Lopez gitu ya Bang ya. Saya bukan orang Indonesia tapi saya mengerti. Sumpah kita nggak bisa ngerti Bang karena nggak mungkin otak kita turunin gitu loh, downgrade gitu loh cara berpikirnya kayak, hah? Lu ngomong apa ayam? Heran gua. Suka CEO, iyalah suka CEO, masa nggak suka? Ada-ada aja. Cara dia kan cowok satu, yang kedua laki beneran, yang ketiga cakep. Dia ganteng, dia artis, kenapa orang nggak boleh suka? Ada Perempuan siapa sih yang tidak suka cowok ganteng kayak gitu? makanya orang ini Nenek juga mau. gini aja, ini yang ngomong-ngomong gini kalau lu ya, kalau lu perempuan, coba lihat lakimu, ada nggak seganteng Papio? Tuh. Gitu aja, kalau lihat lakimu kayak mana, bening nggak? Abis itu mereview laki orang, kan laki kau aja kau review dulu, kayak mana bentuknya, nanti badaki. Tuh, badaki, gigi nggak sikat. Ambon bilang badaki. Badaki bau busuk. Apa, Kak? Jangan muntah, Kak. Jangan, aku tahu apa maksudmu. Jangan muntah ya. Memang mau muntah Kak, dari tadi mau matikan live ini mau muntah. Kayaknya kita mau berganti ini, mau gigi palsu. Iya kan, gue ngelihat orang makan, biasanya gue selera. Ini gue ngelihat dia makan, gue nggak selera anjir. Mau muntah gue. Lopez, bisa nggak lu pakai Neng Lopez? Dicubit lambungnya nanti. Oh, ya ampun, Martin. Gue nenek-nenek aja suka lihat dia. Iyalah, lagipun dia jangan heran kalau ada orang yang suka gitu loh. Itu public figure, itu artis, selebriti. Wajar aja kalau ada orang yang suka. Tuh. Kalau Nggak, lagian ada keanehan kalau orang gini, cakep, udah cakep, terus nggak suka. Kok aneh ya? Terus orang cakep dibilang jelek, orang jelek bilang nggak tahu, udah bandingin aja sama laki lu deh. yang berotot, yang maco dibilang bilang maco banget. Yang bener ayam. Terbalik-balik pikirannya, terbalik-balik. Ya, sedangkan orang yang berotot aja masih banyak yang begitu, apalagi yang begono. Hah? Kayak mana? Aku tanya dulu, di mana logikamu yang begini kok bilang maco? Lenong, Neng Lenong. Adiknya, oh lebih laki, lebih tanggung jawab. Iya, tapi deng dong.
Kebalik-balik, beneran. Yang ini dibilang begini, yang ini dibilang begini. Yang kayak gini dibilang idola perempuan, yang gini dibilang idola apa? Udah ada ya jejak digital di salah satu televisi, ya dia kayak Sampai. bergetar ikangnya melihat Tapio. Ya, Judulnya aku yang kenal dia tapi mantanku yang dapat dia. Ada lagunya. Harusnya. Betul atau tidak ke Salsa? Betul toh? Aku yang kenal dia tapi mantanku yang dapat dia. Jangan muntah. Tahan Kak. Tahan minum obat Kak. Kakak udah minum obat. Kakak minum obat. ya kan adik. Ya sumpah. Udah nggak masuk di akal. Gini dulu lah. Kalau kalian mau adu debat, siapkan dulu konteksnya apa. Jadi jangan random. Kalah di sini loncat ke sana. Kalah di sini loncat ke sana. Kau mau bahas apa dulu? Oke, kita urutkan. Tuh. Oke, kakak-kakak, biar gue yang jawab. Kalian mau head to head kan si dua pria, katakanlah. Satu pria dendong, satu pria berotot. Dah, di situ saja kalau dari kasat mata. Oke lah, kita bilang lah dia hanya begini, hanya acting. Oke, tapi logikanya mata ini otak mengirimkan komando kepada apa yang dilihat. Kalau begini, sudah pasti namanya bukan laki. Ya, kalau orientasi baru kau bisa bahas. Mau yang berotot atau yang begini bisa saja sama. Tapi di sini saja sudah nggak seimbang pembahasan kalian. Yang satu gini, jejak digital lihat laki tegang, ya kan? Udah nggak nyambung, men. Terus mau fisik, udah jauh nih. Udah jauh, fisik saja sudah jauh. Jadi apa yang mau kalian bandingkan di sana? Kak, udah kalah kan? Ya udah bahas yang lain. Bahas lain lagi. Kalau itu udah 1 poin, apalagi itu udah finish. Terus nanti perempuan jadi laki-laki ngatain untuk seseorang yang kelihatannya maco. Kau sendiri pun ya. Baru tadi dia punya lagu begini, tukang bohong. Dan Zabella lu udah sempurna, bukan masalah sempurna. Kami tidak pernah membahas fisik dia loh. Yang membahas itu justru kalian. Nah, kemudian kami jabarkan, kami breakdown, ya. Ketika di breakdown kau sakit hati, makanya biar tidak mempermalukan idolamu, agak-agak dijaga untuk bertanya, ya, sehingga yang akan kami review adalah idolamu. Kau baguskan dulu pertanyaanmu sehingga kau tidak menjerumuskan idolamu. Kalau kami breakdown gitu loh, ngerti gak lo? Yang membuat dia menjadi jelek itu justru fansnya. Karena apa? Yang itu. Makanya jaga typingnya gitu. Ketika kalian tidak menjaga typing kalian untuk ngatain orang lain, ya jangan salah kalau nanti kata-kata itu dibalikin. Iya, pertimbangkan dulu pertanyaanmu ketika ingin membela. Pertimbangkan dulu narasimu ketika ingin membela idolamu. Kenapa? Kalau salah-salah kau sebagai fans dalam membela dan bernarasi, ancur idolamu di tanganmu sendiri, konyol namanya. Akhirnya fansnya tidak membantu dan memulihkan citranya, tapi kayak si Mimin malah membongkar. Terus kan? Bodoh. Jadi seharusnya sebelum dia melihat fans orang lain, atur dulu fansmu. Biar jangan menjerumuskan namamu gitu loh. Dengan alibi, kami membela. Pembelaan yang seperti apa kalau kau masukkan dia ke jurang? Bodoh. Sama seperti Sargio dan Gio Lovers ya. Kita semua sebelum bernarasi dan mempertanyakan sesuatu itu harus dipikirkan sehingga tidak menjerumuskan yang sedang kita bela dan kita junjung. Ini berbeda. Kemudian ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh fansnya. Padahal idolanya udah dijatuhkan sama fansnya, nyalain fans orang lain. Kenapa?
Kau iri dengan kualitas fans orang lain, makanya kau berkualitas. Atur dulu komunitasmu, atur dulu fansmu, fanbase-mu. Jangan